Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat penganut agama lain. Hari ini kita memasuki praktikum sistem operasi pada pertemuan pertama. Pada bab ini kita akan membahas mengenai perintah dasar pada sistem operasi Linux. Tujuan dari praktikum ini adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mengenal format data instruksi di Linux dan mampu menggunakan perintah dasar di Linux. Materi hari ini dibagi menjadi beberapa topik, yaitu pertama adalah mengenai sejarah Linux dan Unix, 2 perbedaan Linux dan Unix, 3 mengenai sesi Linux, 4 mengenai shell, 5 mengenai format instruksi di Linux, 6 mengenai perintah dasar di Linux, 7 mengenai versi Linux yang ada. Sejarah Unix dan Linux. Jadi Unix ini dimulai pada tahun 1969 ketika Thomson dan Ritchie membuat sistem operasi yang diciptakan untuk AT&T, untuk mesin DEC PDP-7. Pada tahun 71, Unix versi 5 ditulis dalam bahasa B, yaitu bahasa sebelum bahasa C, untuk beberapa perintah penting yang sekarang masih dapat dipakai, yaitu contohnya adalah CAT, CP, LS, dan WHO. Pada tahun 72, Linux versi 2 ditulis menggunakan bahasa C. Tahun-tahun berikutnya Unix semakin berkembang. Pada tahun 74 muncul Unix versi 4. Pada tahun 1977 BSD, yaitu Berkeley Software Distribution, mulai diciptakan sebagai OS yang menjadi pemula daripada Unix. OS BSD ini diciptakan oleh University California of Berkeley di US pada tahun 76. BSD ini sampai sekarang masih banyak dipakai dan dia menjadi salah satu kompetitor daripada GNU. Bahkan pada beberapa kasus, OS ini lebih baik daripada Linux. Banyak inovasi yang dikembangkan oleh BSD, terutama di sini di bidang pemrograman jaringan dengan menggunakan soket. BSD ini juga mempelopori sejumlah mekanisme untuk IPC atau interprocess communication. IPC ini adalah cara bagaimana proses-proses yang berbeda dalam satu OS bisa saling berkomunikasi. Konsep ini masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 78, Unix mulai mengembangkan time sharing. Artinya di sini beberapa user dapat mulai login pada satu server. Pada tahun 82, Unix mulai dipasarkan sebagai Unix yang komersial. Unix ini disebut sebagai Unix System 3. Tidak lama setelah Unix ini mulai dipasarkan di kalangan umum,
Pada tahun 83, Richard Stallman mulai meluncurkan GNU. Richard Stallman ini mulai membangun suatu organisasi yang menciptakan sistem operasi yang mirip Linux, di mana dia punya tool, punya compiler, dan dia punya beberapa aplikasi, tapi dia tidak punya kernel. Nah, kernel inilah yang nanti akan dilengkapi oleh Linus ya, Torvalds, di mana Linus Torvalds yang menciptakan Linux pada tahun 91. Ini dia punya kernel tapi tidak punya tool ataupun aplikasi. Pada tahun 85, Richard Stallman mulai menciptakan yang namanya FSF. Pada tahun 87, Andrei Tannenbaum menciptakan sistem operasi yang bernama Minix. Pada tahun 88, setelah menciptakan GNU pada tahun 83, Richard Stallman mulai menciptakan yang namanya JPL, di mana JPL itu adalah singkatan dari General Public License. Tahun 91, Linus Torvalds melengkapi sistem operasi yang diciptakan oleh Richard Stallman dengan menciptakan kernel Linux yang diciptakan pada mesin berbasis i386. i386 ini adalah Intel 386 yang mulai dirilis sebagai prosesor 80386 pada tahun 1985. Linus Torvalds sendiri ini merupakan programmer muda yang saat itu sedang antusias untuk menciptakan sistem operasi berbasis komputer i386. Torvalds juga berniat untuk memperbaiki Minix yang diciptakan oleh Andrew Tannenbaum pada tahun 1987. Sistem operasi yang diberi nama Linux ini terus berkembang sampai sekarang. Dan versi pertamanya mulai dirilis pada tahun 91 dengan versi 0.11. Pada tahun 92, Linux diberikan lisensi di bawah dari JPL. Perbedaan Linux dan Unix. Linux diciptakan pada tahun 91 sebagai suksesor daripada Unix yang diciptakan pada tahun 69. Berdasarkan standar, Linux ini adalah sistem operasi berbasis open source yang available untuk digunakan secara gratis untuk publik. Sementara Unix ini adalah sistem operasi yang hanya dapat dipakai oleh pemakai server-server milik AT&T pada saat itu. Dan dia tidak bersifat free. Ya, biasanya kalau kita beli servernya, di situ sudah include termasuk juga harga untuk
sistem operasinya, yaitu Unix. Berdasarkan tipe sistemnya, di sini Linux ini hanya merupakan kernel saja. Beda dengan Unix, di mana dia adalah sistem operasi yang lengkap. Kemudian konsumennya atau target use-nya. Linux digunakan oleh semua orang, termasuk juga para developer. Sementara Unix ini dikhususkan untuk server, workstation yang kapabilitasnya tinggi, serta mainframe. Untuk cost di sini, Linux ini bersifat available secara free, tanpa biaya. Sementara untuk Unix, untuk mendapatkan sistem operasinya, maka kita harus mengeluarkan biaya. Di masalah sekuritas di sini, baik Unix ataupun Linux, mereka sama-sama rawan terhadap virus walaupun tidak terlalu banyak. Jadi untuk Linux di sini dia terancam 60-100 jenis virus, sementara Unix di sini 80-120 virus. Bagaimana dengan interface-nya? Linux biasa menggunakan GUI, namun dia tetap memiliki CLI sebagai sebagai model untuk berkomunikasi dengan hardware. Kemudian untuk Unix yang digunakan adalah CLI. CLI ini bersifat text based dan mungkin agak rumit untuk user-user yang biasa menggunakan Windows. Kemudian masalah portability di sini Linux ini lumayan portable karena dia udah berkembang ya. Banyak desktop sekarang telah mensupport Linux. Sementara untuk Unix tidak portable karena dia hanya mendukung server-server ataupun mainframe dengan prosesor tertentu saja. Nah, untuk varian daripada Linux sekarang udah berkembang banyak, yaitu Ubuntu, Red Hat, Solaris, OpenSUSE, dan sebagainya. Sementara untuk Unix di sini, ini digunakan untuk server, AIS, HP, UX, BSD, dan seterusnya. Mengenai source code-nya, source untuk Linux bisa diperoleh secara free. Sementara untuk Unix, source code-nya ditutup, ya. Hanya untuk kalangan internal atau yang telah membayar sistem operasi tersebut. Ketika kita pertama kali login ke Linux dengan kemudian kita keluar dari Linux, di situ kita sebut sebagai sesi Linux. Tiap user yang akan login harus memiliki username pada Linux yang didaftarkan oleh administrator. Sesi Linux terdiri dari ketika kita login, kemudian masuk ke home directory, kemudian kita bekerja dengan shell atau aplikasi, kemudian kita logout. Nah, shell di Linux adalah suatu media yang disediakan untuk memfasilitasi interaksi antara user dan hardware. Kalau Anda lihat di sini, semua permintaan dari user dimasukkan lewat shell, kemudian oleh shell diteruskan ke kernel. Kernel inilah yang nanti akan melaksanakan perintah yang diberikan oleh shell
kemudian menerima hasil outputnya dari hardware. Output ini kemudian dikirimkan lagi ke shell untuk ditampilkan. Shell ini juga merupakan interpreter yang digunakan oleh OS untuk mengeksekusi perintah yang diinputkan lewat keyboard atau file. Jadi di sini perintah yang diberikan ini adalah perintah-perintah yang memang sesuai dengan kaidah atau yang sudah terprogram di Linux. Ada berbagai jenis shell yang kita kenal, yaitu BASH, CSH, KSH, ataupun TCSH. Untuk melihat shell, kita bisa mengetik dengan menggunakan perintah cat etc shells. Gitu, akan kelihatan kita menggunakan shell apa. Kita masuk. Ya. Kurang S. Ya, di sini saya menggunakan bash. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai pemrograman shell. Nah, perintah shell di sini diberikan sesuai dengan apa yang telah terprogram di sistem operasi sebelumnya. Jadi kalau kita mengetik karakter secara acak, kemudian kita klik enter, maka hasilnya ya, comment not found. Ya. Yang artinya bahwa sistem operasi tersebut tidak bisa mengenali komen yang kita masukkan. Bagaimana dengan format instruksi di Linux? Jadi format instruksi di Linux dibagi atas instruksi, pilihan atau opsi, kemudian diikuti oleh argumen. Jadi misalkan kita punya perintah yaitu ls, maka ls ini adalah instruksi. Di sini tidak ada pilihan dan argumen. Sementara kalau kita menarikkan -a, ls ini berfungsi sebagai instruksi, sementara -a di sini berlaku sebagai opsi. Perhatikan bahwa opsi ini ditandai oleh tanda -a, tanda minus di depannya atau minusnya 2 kali. Jadi kadang ada juga yang menulis seperti ini. Ini minusnya 2 kali biasanya. Kemudian yang kedua adalah misalkan perintahnya adalah ss spasi /bin. Nah kalau biasanya yang sebelah paling kiri itu adalah instruksi. Kemudian diikuti oleh pilihan atau opsi, kemudian baru argumen. Tapi coba kita lihat. Misalkan kita balik gimana? Tetap bisa ya. Jadi antara opsi dan argumen kita bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan kita. A di sini all artinya bahwa yang hidden pun juga akan ditampilkan. Hidden itu artinya bahwa sistem tipe filenya tidak dinampakkan. Hidden file. Kemudian jadi kalau tandanya opsi yang harus kita tulis opsi itu biasanya dia coba kita lihat ya. Nah ini kelihatan ya, ini opsi ya, ini opsi ya.
biasanya opsi sudah pasti ya. Nah, tapi yang namanya argumen itu bisa berbeda-beda. Ya, sesuai dengan inputan daripada user. Jadi kita nggak bisa ngawur mengenai opsi. Jadi untuk opsi ini biasanya tandanya adalah minus sekali atau minus 2 kali. Kemudian yang terakhir adalah ls spasi min al spasi slash bin slash etc. Jadi kita bisa memasukkan beberapa opsi bersama-sama. Jadi ini ada dua, opsi minus a dengan opsi minus l. Kemudian di sini juga ada dua argumen, yaitu slash bin dan slash etc. Nah, ini kelihatan semua isi daripada slash bin dan slash etc. Nah, ini untuk slash etc. Nah, perintah dasar pada sistem operasi. Pada pertemuan 1 ini kita akan mempelajari beberapa perintah, yaitu ID. ID ini digunakan untuk melihat identitas daripada diri. Jadi kalau kita praktekkan, ID ini memperlihatkan kita login sebagai siapa, berapa user ID saya, user ID dan grup ID. Kemudian date ini digunakan untuk melihat tanggal dan waktu saat ini. Call digunakan untuk melihatkan kalender. Jadi kita gunakan dalam 1 tahun yang kita pakai minus Y. Ya. Kalau enggak call aja, kita cuma memperlihatkan tanggal saat bulan saat itu. Kemudian ada W, who, dan who am I. Kalau kita ini untuk memperlihatkan identitas daripada user. Nah, di sini user yang sedang login. Saya login sebagai Fitri pada TTY 7. Saya login jam segini, kemudian dan sebagainya. Bagaimana dengan who? Ya, pada who perintahnya lebih singkat, ya. Login di nama saya Fitri, saya login di TTY 7, kemudian ini tanggalnya, ya. Kemudian ini jamnya. Jamnya kok lucu ya? Jam 10, tanggal 13 September. Oke, kemudian who am I? Who am I ini lebih singkat lagi. Jadi dia memperlihatkan saya sedang login sebagai siapa. Kemudian ada lagi CHFN. Ini digunakan untuk melihat informasi, mengubah informasi mengenai user. Kita masukkan password. Nah, kita bisa tekan misalkan P3 ya. Kita bisa melihat informasi itu dengan perintah finger. Oh, nggak ada komen ini sudah. Kemudian berikutnya adalah mengenai man. Itu digunakan untuk melihat manual daripada komen yang kita masukkan. Misalkan man CHFN. Nah, ini adalah manual
untuk mengubah informasi mengenai UTL username dan informasi-informasi lainnya. Kemudian ada lagi beberapa perintah lain, yaitu clear. Ini untuk mengosongkan halaman, membersihkan layar. Kemudian ada apropos. Apropos ini digunakan untuk mencari komen yang mirip dengan, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita nggak tahu sebetulnya komen itu apa. Misalkan buat apropos misalkan ls. Nah, di sini banyak sekali ya komen yang dikeluarkan. ls itu adalah perintah yang digunakan untuk melakukan untuk melihat properti atau atribut daripada file ya, atau directory. Nah, di sini yang dikeluarkan adalah semua yang ada ls-nya, misalkan alsa, ya, ls sig, ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ini aconnect? Ya, karena di sini di deskripsi singkatnya dia ada ls-nya. Ya. Ini juga masuk, kenapa? Karena di sini ada, kemudian di sini juga ada. Ya, jadi kalau kita nggak tahu persis komennya apa, kita bisa gunakan apropos. Misalkan juga ini asecnet. Nah, ini kan ls gara-gara ini ya, ls-nya ini. Kemudian yang berikutnya adalah file. File ini digunakan untuk mengecek tipe file. Ya. Jadi misalkan saya mau melihat file etc. Ya, ini adalah file konfigurasi network. Di situ disebutkan dia adalah ASCII. Misalkan di sini file. Nah, ini ternyata di sini tipe daripada slash bin slash adalah simbolik linked dash. Coba kita lihat pakai ls min l. Ini shell kita, letaknya executable-nya di sini. Nah, kita lihat di sini. Ya. Ya. Kalau kita mau melihat yang lain, tipe yang berbeda, ini adalah untuk slash bin slash ah, ini adalah link file menuju ke dash ya. Gimana kalau nah ini kan ls ya, ls file. Nah, ini adalah tipe file yang namanya blok, ini yang digunakan untuk hard disk. Ya, kita punya juga TTY. Nah, ini adalah karakter. Ya. Kita akan bahas itu lebih lanjut nanti ketika kita masuk ke materi mengenai input output. Nah, selain apa yang telah kita pelajari di atas, ada beberapa perintah penting, yaitu cp. Cp ini digunakan untuk mengcopy file. Misalkan saya mau mengkopikan, saya bikin file namanya touch d31. Ya. Sekarang saya akan kopikan file ini. cp, komennya apa, kemudian argumennya, kemudian outputnya apa. Nah, saya bisa mengkopikan beberapa file sekaligus.
Enggak, karena dia harus directory. Nah, di sini kita bisa mengkopikan beberapa file ke directory. Ya. Kemudian mkdir membuat directory. Kemudian ada lagi, coba kita ciptakan file dulu, touch test ya. Nano, kita bisa buka itu dengan perintah touch, kok touch nano test. Ya. Atau kita bisa gunakan cat. Nah, ini untuk menampilkan aja. Ya, kalau cat dia nggak bisa ngedit. Tapi kalau Anda pakai nano, Anda bisa mengedit apa yang ada di dalam. Kemudian ada more untuk menampilkan isi file secara atau ini secara per layar. Jadi kalau misalnya apa ya enaknya ya? Oh, jadi kadang-kala kayak misalnya ya kayak ls more ini sebetulnya saya nggak tahu saya punya file panjang nggak. Kita bisa gunakan else untuk berbagai cara. Misalkan memperlihatkan ini, kemudian kita pipe, kemudian kita pakai more. Ini nanti akan memperlihatkan tiap halaman. Ya. Kemudian kita perbanyak dengan ini. Misalkan di situ kita coba aja. Ada seketika di sini. Oke, kita coba lihat aja isi dari file etc ssh. Nah, kalau kita pakai more, kita bisa tampilkan per step. Ya. Kemudian ada lagi PG. PG ini per halaman. PG sudah nggak ada ya. Jadi kalian bisa lupakan itu ada di situ. Kemudian ada lagi perintah mv. Mv ini digunakan untuk melakukan rename. Jadi misalkan cp test menjadi tes mv test menjadi tes 2 ya. Kalau kita cari ls test udah nggak ada ya, dia sudah diganti dengan tes 2 cat tes isinya tes. Kemudian ada lagi perintah grep. Grep ini digunakan untuk mencari kata sesuai dengan argumen. Jadi misalkan tadi ini ya,
Kita cari kata user. Dari file ini. Nah, ini ada, jadi baris yang ada tulisan usernya akan diambil. Kemudian apalagi berikutnya adalah RM. RM ini digunakan untuk menghapus file. Tadi kita bikin tes 2. Kita hapus saja. Ya, kalau kita cek sudah nggak ada. Nah, kita hapus saja file yang ada di sini. Ya. Kalau kita mau menghapus direktori, ya, kita bisa gunakan rmdir. Nah, perhatikan ini warnanya berbeda. Kenapa? Karena yang warnanya biru-biru itu adalah direktori. Ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Kenapa? Karena direktori Fitri 3 ini nggak ada isinya. Tapi kalau ada isinya, dia nggak bisa. Coba kita coba aja ya. Nah, masuk ke direktori Fitriku. Kemudian touch test. Kita kalau keluar kita gunakan cd. Ya. Sekarang kita hapus Fitriku. Nggak mau karena direktori hanya ada isinya. Nah, untuk menghapus direktori yang ada isinya kita bisa gunakan rmmin rf. Ya. Kita lihat udah nggak ada. Ya. Kemudian kita juga bisa menghapus beberapa file sekaligus, misalkan kita kasih aja bintang. Ya, semua ada tulisan fitrinya akan dihapus. Nah, kemudian hostname ini digunakan untuk menampilkan nama dari komputer. Uname ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai kernel daripada sistem. Kita bisa gunakan uname -a untuk informasi yang lebih lengkap. Jadi ini sistem operasinya Unix, nama komputernya Debianku, kemudian ini adalah nomor kernelnya, kemudian ini adalah nomor rilisnya. Ya. Ini 64 bit ya, GNU Linux. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat versi Linux yang diinstal? Ya, ada dua perintah yang bisa, ada beberapa perintah yang bisa kita pakai, yaitu kita clear aja dulu. Yang pertama adalah cat etc bintang rilis. Nah, ini kelihatan saya pakai Debian Buster. Atau di sini kita juga bisa pakai perintah OS rilis. Oh, pakai minus. Nah, ini kelihatan informasinya sama. Ya. Atau kita bisa gunakan perintah seperti cat etc issue. Nah, ini kelihatan saya pakai Debian 10. Ya. Atau saya bisa menggunakan perintah hostname ctl. Nah, di sini malah ini. Kemudian atau saya bisa menggunakan perintah lsb underscore release minus -a. Oke, sekian dulu. Terima kasih untuk perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat semuanya.